Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, di titik ini orang tidak tahu bahwa dia itu menjalankan karena Allah apa tidak tahu. Tetapi disinilah kita mulai harus memahami bahwa pada saat dia itu menceritakan, ayah saya hajikan, ibu saya hajikan, adik-adik saya hajikan, ini ngomong sama siapa? Dan itu pun dia cerita itu ditanyain atau enggak. Kalau dia ditanyain, itu dulu ayahmu kan saya tahu sudah haji. Siapa yang menghajikan? Ini orang kalau dia taat, dia nggak akan jawab, dia akan cerita yang lain. Silent ya. Dia nggak akan jawab. Oh, cerita haji nakutin, udah kita cerita apa? Ada nggak warung bakso yang enak? Dia akan mencoba mengalihkan, karena dia merasa malu atau dia masih merasa punya kesombongan untuk bercerita itu dialihkan agar dia tidak mau cerita. Nah, orang yang takwa itu begitu. Nah, kadang-kadang orang nggak ada yang tanya, dia ngomong malah kan itu. Atau ada yang bilang begini, Ustaz, ini kan hanya tasyakur nikmat. Barangkali jadi motivasi gitu. Ya boleh. Kalau saya boleh menambahkan, itu boleh Ustaz. Boleh ya. Tapi tolong yang diceritakan temennya, jangan dia. Itu Kan solusinya beda, ya. Itu solusinya. Karena kalau menceritakan tentang saya Dirinya. itu pasti sombong insya Allah. Sudah pasti itu ya. Pasti mau cerita apa. Kecuali ditanyain kan harus menjawab, karena hanya kalau umpamanya ditanyain sesuatu yang itu bisa menjadikan sombong, itu kan harus gimana cara saya jawab ya. Harus dipikirin gitu. Agar yang ada di sini kesombongan itu bisa lepas pada saat itu, kan begitu ya. Nah, kesombongan ini bisa menjadikan rezekinya hilang. Berkurang masih disyukuri, kalau hilang banyak. Kesombongan itu harus kita belajar hilangkan. Karena rezeki itu bisa hilang. Karena kesombongan itu. Kalau umpamanya laki-lakinya itu pejabat dan sombong dan agak kaku dan angkuh, itu istrinya kan jadi nggak berani. Karena istrinya kan hanya ikut gaji suami. Ngekor dia. Jadi kalau istrinya itu emosionalnya tinggi, ngasih tahu suami kan nggak bisa. Iya. Ditekan terus, lama-lama istrinya kanker payudara itu ya dari situ awalnya. Oke. Ditekan terus dengan suaminya. Oh ya, nggak usah kamu ngomong sama saya sudah tahu, jangan diulang lagi ya, gitu. Lah kan takut istrinya. Istrinya sudah takut, nggak mau ngomong, jengkelnya itu dipendem beneran. Jadi benci. Katanya sudah tahu kalau minta diingetin marah. Kalau nggak diingetin, nggak dijalanin loh. Akhirnya kan bentrok terus menerus. Karena apa? Memang di keluarga ini ada yang timpang di hadapan Allah Ta'ala. Si istri itu kalau udah jengkel itu larinya ke benci walaupun diam. Dan tidak mau ngomong lagi dengan suami, jadi istilahnya bersumpah, wah aku nggak mau ngomong lagi kepada suamiku mamanya. Lah akhirnya itu kan kaku ya. Sehingga suatu ketika di kemo kesulitan, karena sifat kakunya ini belum dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah itu bermasalah, akhirnya uang suami ngalir terus untuk ngobatin istri. Padahal suaminya sebagian uangnya yang besar itu malah dari korupsi lah. Nanti kalau ada yang ngomong, loh itu kan berarti membersihkan uang korupsi. Oh enggak bisa, itu bukan membersihkan. Lain lagi. Itu malah memakai uang korupsi malah. Nah, kesombongan itu bisa berdampak seperti itu. Sakit khususnya bagi orang sendiri ada. Sombongnya sendiri. Kalau sombongnya ini kan ada grade-grade-nya Ustaz. Kalau umpamanya dia sombong, saya nggak perlu dibantu orang tua saya. Orang tua dia bilang, saya nggak perlu dibantu orang tua saya. Mampu. Karena saya mampu. Nah, itu kan bersumpah. Padahal lupa. Lah kamu itu dulu itu dari bayi dalam kandungan, lahir disusuin sama orang tuamu. Dibantu siapa? Dari kecil di sekolahin sampai lulus. Orang tua. Lah yang bantu itu siapa kok kamu itu merasa bantu? Nah, biasanya nanti sakitnya kakinya lemah, ngiwil.
Oke. Seperti itu. Nah, itu merasa dulunya itu nggak perlu dibantu orang tua, saya mampu, saya bisa ini. Ah, itu nggak boleh. Jadi dari bawah, Dari panggul itu ke bawah. Ke bawah itu lemas. Ya. Jadi dia harus menapak agak kesulitan. Itu nggak bisa itu diselesaikan dengan ilmu saraf, itu nggak bisa. Silakan. Karena itu ilmunya adalah ilmu malaikat yang hanya patuh kepada Allah Ta'ala. Kita balik lagi kepada akhlak tadi sebetulnya. Sebetulnya pada akhlak itulah kuncinya. Karena bermula dari Sombongnya itu, akhlak buruk itu tadi, benar. Nah, kalau dia sombong nih, saya cerita ya kepada anaknya, ya kepada suami, ya kepada saudara atau teman, cerita suami saya itu kalau nggak ada saya nggak punya apa-apa. Masya Allah. Nah, itu. Dan kalimat itu kan nggak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, kan sering. Karena suaminya hanya bisa ngasih makan saja, ngasih pakaian, tapi dia yang bikin rumah, yang beli mobil, karena memang gajinya lebih tinggi. Ya, nyekolahin, termasuk ya kalau nyekolahin anak bisa suami lah, bisa lah ya. Tapi atau ya dia dari turunan ya Ustaz ya. Atau dari warisan, Nah, itu juga nanti kenanya di kaki. Lemes. Kalau di kaki awalnya biasanya berat. Jadi orang yang dari panggul sampai kaki itu berat, jalan itu susah, insya Allah diawali dari itu dulu. Sombongan merasa suami saya itu nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Banyak gitu ya? Dia banyak yang kakinya berat itu banyak. Kasus yang saya tangani seperti itu senyum-senyum kak saya. Oh, jadi ya, memang banyak kayak itu juga. Banyak, alhamdulillah diberi jalan sama Allah Ta'ala dengan lancar. Berarti solusinya tobat kepada Allah Ta'ala. Minta maaf kepada suami atau suami yang begitu kepada istri. Kalau kepada orang tua tadi yang mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua kalau merasa mampu, tidak boleh. Nah, sekarang begini Ustaz. Ini misalnya si istri ini merasa mampu kan gitu kan, sehingga mengatakan kalau tidak ada saya atau suami atau keluarga ini nggak bakal maju nih. Nah, tapi dia tidak sakit gitu. Nah, kira-kira nih kedepannya apakah akan mengalami sakit atau nanti di akhirat? Oke, ini lebih dalam ini sudah. Jadi sakitnya itu kan tidak mendadak Ustadz. Berproses. Allah melihat selama ini yang saya amati adalah dosanya itu seberapa besar, imannya dan ketakwaannya seberapa kuat. Semakin orang ini dosanya cukup lumayan besar, imannya semakin naik, cepat sakit pasti. Oh, justru bersyukur dong kalau begitu ya, karena langsung diingatkan. Nah, cuma orang Muslim itu yang begitu nggak pernah tahu biasanya. Itu masalahnya ya. Nggak pernah tahu, karena banyak orang Muslim yang saya sakit bukan karena akhlak saya kan baik. Gitu. Atau dia bilang begini, saya kan lagi dicuci dosanya. Iya. berarti kalau dia dicuci dosa itu sebenarnya dia itu tahu kalau dia berdosa. Iya. Kan gitu ya. Kenapa ke dokter? Kenapa Allah menyebut dalam Quran itu banyak taubat?